Jokowi pastikan Cina bernasib seperti Uni Eropa. Pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor biji boksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian boksit di dalam negeri. Dari industrialisasi boksit di dalam negeri ini, kita perkirakan pendapatan negara akan meningkat dari 21 triliun rupiah menjadi sekitar kurang lebih 62 triliun rupiah. WTO ini kan biasa aja, jangan dibuat sesuatu yang luar biasa. Kita kalah di tahap pertama. Pertanyaan berikut, apakah kita takut dengan itu atau kita memperlemah daya juang kita? Saya katakan tidak. Perintah Bapak Presiden hadapi dan lawan. Caranya adalah pertama banding, yang kedua dengan cara-cara lain. Dan saya pikir Indonesia tidak akan pernah gemetar dari hal-hal kayak gitu. Hubungan dengan Cina ini yang bikin Jokowi jengkel. Presiden Joko Widodo mengungkapkan gagasan timah mentah ke luar negeri, padahal nilai tambah komoditas itu sangat besar. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyatakan Indonesia merupakan eksportir biji timah terbesar nomor 1 dunia, sementara itu Cina menjadi importir timah terbesar di dunia saat ini. Artinya biji timah yang selama ini diproduksikan RI secara besar-besaran diekspor ke Cina. Padahal apabila timah ini diolah lebih lanjut di dalam negeri, maka peningkatan nilai tambahnya bisa mencapai 69 kali lipat. Oleh karena itu, dia mendorong agar hilirisasi timah di dalam negeri bisa dikebut. Kalau kita ini buat yang namanya komponen-komponen PCB, ini nilai tambahnya bisa 69 kali. Kenapa nggak kita buat? Kenapa kita ekspor dan yang dapat negara lain lagi? Kata Jokowi dalam acara Mandiri Investment Forum di Jakarta dikutip Sabtu 5 Februari. Ia pun menegaskan Indonesia harus konsisten dalam menjalankan program hilirisasi komoditas tambang, bahkan Jokowi tak akan gentar apabila pihak internasional kembali menggugat seperti apa yang sudah terjadi pada nikel. Hati-hati, kita harus konsisten, meskipun ini diulang lagi. Digugat lagi, gak apa-apa, jangan luntur imbaunya. Seperti diketahui pada Oktober 2022 lalu, RI dinyatakan kalah dalam gugatan pertama di Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body, Organisasi Perdagangan Dunia terkait larangan ekspor biji nikel, namun Presiden menegaskan komitmennya untuk tidak mundur. Sebab kebijakan hilirisasi di dalam negeri penting sebagai upaya Indonesia melompat menjadi negara maju. Saya sampaikan ke Menteri, jangan tengok kanan kiri. Digugat di WTO terus kalah tetap terus, karena inilah yang akan melompatkan negara berkembang menjadi negara maju. Apalagi negara kita, tuturnya. Namun yang pasti pihaknya siap menerima konsekuensi yang akan dihadapi atas kebijakan larangan ekspor biji boksit tersebut, apalagi kebijakan ini dilakukan untuk mendorong hilirisasi di dalam negeri. Saya sudah bicara dengan dubes kita di WTO, belum ada. Rencana menggugat RI ini secara bilateral juga belum ada indikasi yang pemerintah terima dari pihak Tiongkok bahwa mereka akan mengambil langkah, kata dia kepada CNBC Indonesia Kamis 2 Maret. Menurut Bara, pada prinsipnya kebijakan larangan ekspor biji boksit ini diharapkan tidak mengganggu hubungan ekonomi secara keseluruhan yang lebih luas, terutama dengan negara yang selama ini bergantung pada produk mineral mentah RI. Seperti diketahui, Presiden RI Joko Widodo bertekad untuk melarang kegiatan ekspor biji boksit ke luar negeri pada Juni 2023. Aksi Presiden Jokowi ini pastinya bisa merugikan para pihak yang selama ini menikmati impor mineral mentah itu, salah satunya adalah Cina. Jokowi menyadari dan menaruh perhatian atas aksinya yang berpotensi menimbulkan perang atau gugatan baru di Organisasi Perdagangan Dunia. Gugatan tersebut bisa saja datang dari Cina. Pasalnya, menurut catatan Presiden Jokowi, 90% biji boksit di Indonesia dinikmati oleh Cina. Hati-hati, 90% ekspor bahan mentah boksit kita ke Tiongkok, Cina. Nggak tahu dia gugat kita ke WTO atau enggak. Kalau digugat, nikel digugat Uni Eropa, boksit digugat Tiongkok karena 90% ekspor bahan mentah kita ke sana. Ungkap Presiden dalam pembukaan workshop Nasional Partai Amanat Nasional dikutip Selasa 28 Februari 2023.